Apa kabar pemirsa? Mari kita saksikan berita imigran baru. Jumlah kasus wabah demam berdarah di seluruh Taiwan telah mencapai 11.006 kasus. Di wilayah Tainan terdiri dari 9.634 kasus. Dan jumlah total korban jiwa yang meninggal dunia karena menderita penyakit demam berdarah sebanyak 25 orang. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, wabah tahun ini meningkat sampai 4 kali lipat. Departemen Penanggulangan Penyakit menyatakan karena kurangnya antisipasi warga untuk menyuntikkan obat imunisasi tipe 2 sehingga kekebalan tubuh warga berkurang. Dalam kondisi yang sangat parah ini, ternyata ditemukan ada satu unit rumah yang bocor dan di dalamnya terdapat banyak sarang nyamuk dan sama sekali tidak ada orang yang mau pergi untuk membereskannya. Setelah tukang kunci berhasil membuka pintu rumah, terlihat selain keadaan lantainya licin, bahkan di dalamnya terdapat banyak nyamuk yang berterbangan. Dan terlihat juga air kotor berwarna hitam pekat yang berasal dari balkon karena atap balkon bocor sehingga air hujan bisa masuk ke dalam rumah. Keadaan ini mulai dari bulan Juni sampai sekarang belum ada orang yang datang untuk membereskannya. Malah sampai lumut-lumut hijau pun tumbuh dengan tebalnya di dalam rumah. Sehingga otomatis tempat ini menjadi tempat yang nyaman bagi nyamuk bersarang. Padahal warga sekitar dari sebelumnya telah melaporkan ke pihak terkait. Namun karena selama ini tidak bisa menghubungi sang pemilik rumah sehingga keadaan rumah ini tidak dihiraukan sampai sekarang pintunya baru bisa dibuka dengan secara paksa. Departemen Penanggulangan Penyakit menyatakan karena wabah demam berdarah pada tahun sebelumnya adalah wabah demam berdarah tipe 1 dan tipe 4 sehingga kurangnya kekebalan pada tubuh warga dalam menghadapi wabah demam berdarah tipe 2. Dan penularan wabah demam berdarah kali ini ada 30% pasien yang berusia 60 tahun. Pemkot pun akan dengan segera menerjunkan 180 orang petugas medis baru yang sebelumnya akan diberikan penyuluhan. Reporter Hainan melaporkan. Karena penyebaran wabah demam berdarah yang terus merebak ke seluruh Taiwan sehingga banyak warga yang ingin membeli obat nyamuk. Badan Obat dan Pangan mengumumkan ada 5 produk obat nyamuk yang telah mengantongi sertifikat resmi, bahkan di dalamnya mengandung bahan DEET yang berfungsi untuk mencegah nyamuk. Namun ada warga yang ingin membeli produk itu dan ternyata dia sama sekali tidak menemukan obat yang dimaksud. Karena takut terkena gigitan nyamuk, seorang warga ini pergi ke apotek hendak membeli produk obat nyamuk yang telah mengantongi sertifikat resmi dan mengandung bahan DEET. Namun sayang, produk obat nyamuk yang dicari tidak bisa ditemukan dan dia pergi lagi ke apotek yang lainnya, namun jawabannya masih tetap sama. Apotek mereka tidak menjual obat yang dia cari. Dan akhirnya seorang warga itu pun dengan ragunya membeli beberapa macam produk obat nyamuk yang tersedia di rak penjualan barang. Namun dia sendiri masih merasa tidak nyaman akan produk barang yang dia beli. Dan setelah seorang wartawan CTS kami mencoba membeli produk obat nyamuk yang sama, ternyata kami menemukan produk obat nyamuk ini adalah sejenis produk obat nyamuk minyak esensial. Dan sampai saat ini produk jenis ini belum ada otoritas yang menyatakan khasiatnya. Bahkan belum mengantongi sertifikat yang resmi. Di atas kemasan juga tertulis jelas produk ini tidak mengandung bahan DEET. Produk obat nyamuk yang diumumkan oleh Badan Obat dan Pangan yaitu produk obat nyamuk yang mengandung bahan DEET dan telah mengantongi sertifikat resmi sangat sekali bertolak belakang dengan keadaan. Karena produk obat nyamuk ini walaupun kita ada uang untuk membelinya, namun kita tidak bisa mendapatkan produk obat nyamuk yang dimaksud. Sehingga produk obat nyamuk yang mengandung bahan DEET ini masih menjadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Reporter Loli Yun dari Taipei melaporkan. Di Kaohsiung, ada seorang nona bermarga Liu lewat sebuah jasa travel. Dia membeli voucher kamar hotel yang berada di Kenting. Hotel yang mewah dan dilengkapi dengan spa. Di dalam DM atau selebaran pun terlihat gambar sebuah kamar yang sangat cantik dan mewah. Dan pada saat sebelum akhir liburan musim panas berakhir, dia bersama anak-anaknya menginap di sana. Namun tidak diduga sampai sana dia kaget karena selain keadaan kamarnya kecil dan sudah tua, bahkan terdapat banyak kecoa di dalamnya. Kok bisa-bisanya menginap di dalam kamar hotel sampai bisa menangkap 3 ekor kecoa sekaligus? Dan ini hanya sebagian kecil kecoa saja yang tertangkap karena Nona Liu ini dan suaminya melihat lebih banyak lagi kecoa yang terdapat di dalam kamar hotel sehingga membuat mereka kaget. Dan ada lagi seorang nyonya bermarga Liao, dia pun mengeluhkan hal yang sama. Pada saat itu dia bersama 3 anaknya menginap dalam satu kamar. Padahal dia sebelumnya memesan satu kamar bagi 4 orang. Namun kamar yang dia pesan pada saat dia melihat di atas lembaran kertas DM jauh berbeda dengan kenyataan. Terlihat dalam selembaran kertas DM kamar yang dia pesan terlihat besar dan lebar, namun pada kenyataannya sangat jauh sekali berbeda karena tempatnya kecil dan kasurnya berhimpit-himpitan. Ibu Liao ini sama sekali tidak menyangka yang sebelumnya merasa senang karena bisa membeli 2 lembar voucher kamar hotel di salah satu jasa travel pada saat pameran dan dengan harga yang lebih ekonomis sebesar 2.000 NT. Namun pada kenyataannya dia mendapatkan rasa kesal pada saat menikmati liburan. Hotel yang dilengkapi dengan spa di wilayah Kenting ini, hotel ini pun bukan saja untuk pertama kalinya dilaporkan warga. Karena 2 tahun sebelumnya ada warga yang mengeluhkan pada tengah malam mereka kedapatan kamarnya bocor. Sampai air yang masuk ke dalam kamar mencapai 2-3 cm. Bahkan membuat barang bagasi, baju sepatu warga itu basah kuyup. Reporter dari Kaohsiung melaporkan.
Gugur adalah musim yang cocok untuk makan kepiting sampai ada sebuah industri hotel meluncurkan promo pesta makan kepiting Cina. Kepiting Cina jenis ini adalah kepiting laut berbulu dan mempunyai rasa daging yang manis dan lezat. Dan kepiting ini pun terkenal karena rasanya yang memikat. Dan karena kepiting ini susah didapat sehingga harganya pun tidak murah. Namun walaupun harganya mahal tapi banyak orang juga yang puas setelah mengkonsumsinya. Terlihat di atas meja itu tersaji hidangan kepiting yang berwarna oranye mengkilap serta mengeluarkan aroma yang sangat memikat. Dan setelah dibuka tempurungnya terlihat jelas kepiting itu dipenuhi dengan telur-telur kepiting yang berwarna kuning. Daging yang tebal dan rasanya manis sehingga bisa membuat orang yang melihatnya ingin segera menikmati sajian hidangan kepiting. Pengolah menyatakan kepiting Cina ini hanya bisa didapatkan dalam setiap tahunnya pada musim gugur. Dan karena pada saat itu kepiting Cina sejenis ini adalah waktunya perubahan tempurung. Dan pada saat waktu perubahan tempurung itulah kepiting Cina sejenis ini bisa menampakkan diri dalam jumlah yang sedikit, sehingga membuat harga kepiting ini lebih mahal. Kepiting Cina ini bisa dimasak dengan menggunakan api besar dan ditumis bersama rempah-rempah. Setelah itu ditambahkan kecap ke dalamnya dan jangan lupa juga harus ditambahkan bawang putih agar aromanya harum. Bahkan juga bisa dipadukan dengan mie tongfen yang dilengkapi dengan bawang putih dan bawang daun setelah dimasak sampai bumbu menyerap ke dalamnya membuat para peminat kepiting tidak sabar untuk mencicipinya. Seorang koki masak menyatakan, aneka masakan kepiting Cina ini disajikan khusus pada saat musim kepiting tiba dan dalam jumlah yang terbatas untuk disajikan bagi siapa saja para penggemar makan kepiting. Reporter Huang Ruanli dari Taipei melaporkan. Terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.